berutang nyawa sama. Pak Agung. Selamat Pak Agung sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ya. Makasih. Pak, sekarang kita pulang ya, Pak. Ya, Pak Agung. Pak Agung, pintu kami terbuka kapan saja kalau Pak Agung mau mampir. Iya. Ya. Ibu, sekali lagi terima kasih, Pak. Bu, sudah menolong kami. Sama-sama. Mari, Bu, saya pulang dulu ya, Pak. Ya, silakan. Kemana, Pak? Sini, Pak. Pelan-pelan. Ya, Pak. Kita udah sampai nih. Ya, udah sampai, Pak. Ibu pasti seneng banget bisa ngeliat Papa lagi. Kenapa, Pak? Ibu kamu taunya kan papa udah meninggal. Nanti ibu kamu kaget lagi lihat papa. Iya, Pak. Ibu pasti bakal kaget. Tapi kan sekarang kebenarannya kalau Papa nggak meninggal karena kecelakaan itu. Jadi pasti Ibu bakal seneng banget, Pak. Pak Agung. Sewaktu Pak Agung dikabarkan meninggal, Bu Wila sangat sedih sekali. Dengan kedatangan Pak Agung dalam keadaan sehat seperti ini, pasti Bu Wila senang dan bahagia. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Loh, Joro, kamu udah pulang sih? Pelan-pelan, Pak. Bu Wila. Mas Agung. Mas, ini kamu, Mas? Iya, ini aku. Jora, Ibu nggak mimpi kan, Jora? Enggak, Bu. Ibu nggak mimpi. Aku kan udah bilang sama Ibu kalau firasat aku Papa tuh nggak meninggal. Mas. Kenapa kamu bilang cuma itu aku masih hidup? Kenapa sih, Mas? Ceritanya panjang. Fajar. Dia menelan papi aku. Iya, ini papi. Kamu sehat, Mas?
Karena semuanya sudah jelas, berarti tinggal memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Iya Pak, betul. Papa bisa urus KTP Papa lagi. Terus sama surat kematian Papa bisa dibenerin kan? Jadi bisa kita ilangin. Oh iya. Papa harus urus KTP. Soalnya nanti repot kemana-mana kalau nggak punya KTP ya. Tapi yang paling penting sekarang sih, kayaknya kita harus buru-buru kasih tahu Mbak Tia sama Alina kalau Papa masih hidup. Ya Mas? Kasih tahu Mbak Tia sama Alina kalau kamu tuh masih hidup. Mereka siapa? Mas, kok kamu gak ingat sama mereka sih? Mbak Tias itu adalah istri pertama kamu. Alina itu adalah anak kamu dari Mbak Tias, Mas. Enggak. Aku kan nggak punya istri dan anak lain. Yang aku punya cuma kamu dan Kejora. Nggak ada yang lain. Pak, yang Ibu bilang itu benar. Coba Papa ingat-ingat lagi deh. Kejora, sebaiknya Pak Agung jangan dipaksa untuk mengingat semuanya. Mas! Pak? Pak Agung? Jora, kamu gimana? Mas! Mas! Papa kenapa, Pak? Ya Allah. Jora, tolong kamu cepat telepon dokter. Panggil ke sini. Iya. Adit, bantu ibu dong. Yuk. Iya, Bu. Gimana kondisi suami saya, Dok? Mendengar penjelasan dari Ibu dan hasil pemeriksaan sekarang, suami Ibu ada bagian ingatan yang hilang, tapi ada juga yang dia ingat. Tapi suami saya bisa sembuh seperti sedia kala kan, Dok? Tentu saja bisa, Ibu. Tapi sebaiknya jangan paksakan beliau untuk mengingat. Karena itu malah akan membuat dia lupa segalanya karena tekanan di otaknya. Saya akan buatkan resep obat untuk suami Ibu. Iya, dokter. Bu, gimana nih, Bu? Biar gimana pun juga, Tante Tia sama Alina berhak tahu kalau papa kamu masih hidup. Jadi tolong kamu telepon mereka sekarang ya. Ma. Sayang, Mama heran deh. Itu perempuan kok bisa-bisanya mau celakain kita, aku sama kamu, terus masuk ke rumah kita sendiri lagi. Masuk dari mana tuh perempuan? Dia itu istrinya Om Widodo. Iya, tapi setahu Mama mereka udah cerai deh. Pasti dia itu dendam. Karena mantannya itu selalu aja deketin Mama. Terus aku yang jadi korban. Sayang, kamu jangan sembarangan ngomong gitu dong. Dia itu emang ada kelainan jiwa. Apaan lagi nih anak telepon-telepon? Pasti mau minta bagian dari uang asuransi. Ya, halo? Halo, Tante Tias. Tante Tias bisa datang ke rumahku nggak sekarang? Kenapa? Kamu mau minta bagian dari uang asuransi itu, ha? Enggak, Tante. Bukan hal itu yang aku mau bicarain. Apa dong? Ini karena... Karena apa? Ayo cepetan jawab. Papa masih hidup dan ada di sini sekarang. Apa? Kamu nggak bohong kan? Halo? Lina, Kenapa, Ma? tadi Kejora bilang Papa kamu masih hidup.
Mama serius, papa masih hidup? Kok bisa sih, Ma? Mama juga nggak tahu, tapi ini gawat, Alina. Mama apa-apaan sih, kok gawat? Papa masih hidup, kita harusnya seneng dong. Kok kamu seneng sih? Kamu mikir dong. Kalau papa kamu masih hidup, berarti uang asuransinya akan ditarik lagi sama perusahaan asuransi. Terus kita mau tinggal di mana? Kamu mau kita jadi gelandangan lagi? Terus rumah ini kan pasti disita, ditarik. Aduh, Mama nggak ngerti deh. Ya udah, Mama, nih kan Mama tenang dulu. Sekarang kita pastiin dulu aja ke rumah Kejora. Itu beneran papa atau bukan? Ya? Ya udah deh, ayo. Jadi sebenarnya gimana ceritanya, Mbak Wati? Kenapa sampai dikejar-kejar sama laki-laki itu? Dulu saya pernah melakukan sesuatu pada laki-laki itu. Dan dia menjanjikan saya uang. Tapi dia bohongin saya. Dia malah dorong saya ke sungai. Hah? Astagfirullahaladzim. Untungnya saya masih hidup, Bu. Dan dibawa sama orang ke rumah sakit. Kenapa sih nggak laporan aja sama kepala polisi? Saya takut, Bu. Orang itu jahat banget. Dia sampai mau bunuh saya, Bu. Mbak Wati, udahlah Mbak Wati, jangan nangis. Mbak Wati boleh kok tinggal di sini dulu ya. Kita tunggu sampai anak saya datang. Nanti kalau dia udah datang, kita sama-sama cari solusinya ya. Makasih, Bu. Tadi kan Mbak Wati bilang Mbak Wati dijanjiin uang sama orang itu kan? Memang Mbak Wati habis ngelakuin apa? Saya bantu dia, tapi urusannya sangat pribadi, Bu. Jangan sampai aku keceplosan kalau aku udah kasih anakku untuk diakui anak orang lain. Bisa-bisa aku di penjara. Kira-kira mereka mau datang nggak ya? Ya, semoga aja, Bu. Tadi sih pas ditelepon, Tante Tias malah ngebahas soal uang asuransi. Dia kira kita mau minta bagian, Bu. Yang aku pikirkan sekarang adalah kalau misalnya Pak Agung masih hidup, seharusnya uang asuransi itu harus dikembalikan. Nah, masalahnya di sini, apakah Bu Tia sama Alina mau mengembalikan uang itu? Saya telepon anak saya dulu ya. Maaf. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dit. Dit, kamu di mana? Kamu bisa pulang nggak sekarang? Bisa, Bu, bisa. Ibu perlu bantuan kamu untuk nolong seseorang. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Adit segera pulang sekarang. Ya udah, cepetan kamu pulang ya, Nak. Ibu tunggu ya, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Wati, tunggu dulu ya. Ibu bikinin minum.